Shalom CDC. Mari kita sama-sama berdiri dan kita memuliakan Tuhan kita. Amin. Yuk sama-sama tepuk tangan. Come on. I saw sudden fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. Say, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sons and daughters, but with blood and washed in waters, sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Sing it. Hey. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. Come on together. Sing it. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify by Jesus Christ the righteous. I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey.
so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. I was your fool, still love me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you gave it all to me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, a lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. Oh, I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik untuk kami. Dan kami sekarang ingin mengenal
dari siapapun yang kami kenal di dunia ini. Terima kasih Bapa. Katakan bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan dengan sungguh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Teman-teman dia katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yuk kita satuin hati kita. Kita angkat hati kita ke Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami. Berikut dengan segala apapun yang kami miliki di hadapan-Mu. Pertama-tama kami mau ucapkan kami mohon maaf kalau kami belum maksimal bagi Tuhan. Mohon ampun kalau kami belum lurus di hadapan-Mu selurus-lurusnya Tuhan. Tapi satu yang kami minta, kami mau belajar terus supaya bisa lurus seperti yang Kau inginkan. Kami mau belajar untuk bisa benar seperti yang Kau inginkan Tuhan. Oleh karena itu beri kami kesempatan pagi ini untuk terus berkenan di hadapan-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu. Kami angkat syukur kami kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, kami siapkan telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk terus mendengar dan belajar dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa padamu. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, happy Sunday buat kita semua. Gak kerasa kita udah masuk bulan Desember. Bulan dimana kita bakal masuk dalam vibe Natal ya. Suasana-suasana Natal dimanapun itu. Tapi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang tentunya dalam satu rangkaian yaitu firman Natal ya. Dan ini membuat kita terus bisa nginget apa sih yang mesti kita lakuin. Apa sih yang mesti kita siapin menjelang perayaan Natal yang sebenarnya bukan sebuah perayaan yang megah, yang meriah gimana ya. Tapi sebenarnya sebuah peringatan. Natal itu lebih tepat peringatan. Nah tapi it's okay lah. Kita hari ini bakal bahas satu topik yang menurut saya sangat penting. Yaitu fokus. Fokus. Fokus itu kata orang kunci sukses. Kata orang fokus itu kuncinya sukses. Kalau orang mau sukses dia mesti fokus. Fokus belajar, fokus kuliah, fokus kerja. Jangan banyak ke distract, jangan banyak keganggu. Orang mesti fokus. Tapi ya namanya manusia. Pasti distraction atau pengalihan itu banyak banget. Distraction itu bisa dari dalam diri kita, bisa juga dari luar. Kalau dari dalam diri kita pasti biasa sifatnya suatu hal yang udah lama nempel di daging kita. Apa sih? Contohnya males, ya kan? Males tuh bikin orang gak fokus. Males itu bikin orang yang dari fokusnya sama hidup dia. Misalnya kalau orang kerja itu fokusnya sama kerjaan. Tapi dia mulai belok. Dia mulai fokusnya ke diri dia. Apa yang enak? Rebahan, ya kan? Mager. Akhirnya waktu-waktu untuk kerja habis. Jadi gak fokus. Apalagi sih dalam diri kita yang bisa bikin kita akhirnya ke distract, yang bikin kita gak fokus. Bisa aja kebiasaan gak planning sesuatu. Jadi akhirnya kita ambil semua hal yang kita lihat di depan, kita lakuin semuanya, jadi akhirnya kita gak fokus. Kita sembarangan aja, karena kita gak punya kebiasaan buat planning atau merencanakan sesuatu. Itu di dalam diri kita. Masih banyak lain faktor yang bisa kita sebutin yang ada dalam diri kita yang bikin kita gak fokus. Yang lain adalah di luar diri kita. Di luar diri kita itu ada banyak juga nih. Tapi salah satu di antaranya yang bisa bikin kita terdistract atau teralihkan adalah tawaran-tawaran yang menggoda. Ya kan? Waktu kita zaman kuliah dulu, waktu saya kuliah, itu banyak banget tawaran-tawaran untuk kerja, tawaran-tawaran untuk bikin usaha. Yang itu semuanya iming-imingnya adalah wah jadi banyak duit, jadi sukses, jadi kaya begitu ya. Banyak banget tawaran-tawaran yang akhirnya bisa bikin kita ke distract. Kita gak fokus ke satu titik ya kan, tapi akhirnya ke banyak titik. Banyak tawaran di luar sana yang bisa bikin kita tergoda.
Nah itu distractionnya. Banyak banget. Nah tapi menariknya ya. Ini menariknya nih. Coba kita bayangin sama-sama, kita pikirin sama-sama, bener gak? Banyak orang di luar sana, di dunia bahkan itu di gereja atau siapapun itu, yang rela untuk buang semua distraction ini, buang semua pengalihan ini demi satu hal. Demi satu hal. Buat apa sih? Buat sukses. Dia berusaha setengah mati bagaimana ngalahin semua distraction atau pengalihan itu dari diri dia. Dia buang-buangin semua, dia lepasin semua demi satu titik. Yang dia sebut sukses, berhasil, kaya, diberkati dan sebagainya. Itu dia gimana pun caranya dia usaha buat ngalahin semua distraction itu. Dan itu demi masa depan di bumi. Demi masa depan di bumi. Bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa sukses, bisa dilihat orang mapan dan sebagainya. Orang kalahin semua distraction supaya bisa fokus. Dia bawa diri dia sebisa mungkin untuk fokus pada satu tujuan. Sekarang gimana sama perjalanan rohani kita? Gimana sama perjalanan rohani kita? Perjalanan rohani kita. Apakah kita fokus? Apakah kita berani membuang distraksi-distraksi atau pengalihan-pengalihan yang pada akhirnya membuat kita jadi menyimpang dari perjalanan rohani kita? Coba yuk pagi ini cek spiritual journey kita. Cek perjalanan rohani kita. Banyakan lurusnya atau beloknya? Yuk coba jujur. Gak ada orang lain yang bisa tahu, hati kita sama Tuhan aja. Banyakan lurusnya atau beloknya? Kalau saya banyak beloknya. Saya banyak beloknya. Kita semua banyak beloknya dibanding lurusnya. Nah, bagaimana kita bisa bikin jalan kita tuh terus lurus? Itu kan permasalahannya. Kalau tadi orang dunia berusaha bagaimana tetap lurus dengan taruh satu titik di ujung, dia bilang aku mau sukses. Akhirnya dia buang distraction yang ada. Supaya dia bisa tetap lurus. Sekarang gimana caranya kita yang katanya anak-anak Allah bisa tetap lurus sampai ke tujuan. Bisa tetap lurus sampai pulang ke rumah Bapa. Dan kita menjadi seperti Tuhan kita. Ini kan masalah gede. Cuma kan kita lama atau jarang gak mikirin hal ini. Ya kan? Nah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ada 3 cara bagaimana kita bisa fokus. 3 cara bagaimana kita bisa fokus dan singkirin distraksi-distraksi rohani. Distraksi-distraksi spiritual yang bikin kita gak fokus sama Tuhan. Yuk kita buka di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1-6. Ibrani pasal 12 ayat 1-6. Kita bakal bahas satu persatu ayat ini. Tentunya enggak dalam arti 1-1-1-6 enggak ya. Tapi nanti aku akan bagi dalam berapa bagian. Dalam 3 hal yang tadi aku sebut. Dari 6 ayat ini ada 3 cara. Bagaimana kita bisa fokus dalam perjalanan rohani kita. Yuk kita baca bareng di ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Perhatikan baik-baik. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa fokus? Bagaimana kita bisa singkirin distraksi? Pertama, ingat, fokus pada perlombaan, bukan pada masalah. Fokus sama lombanya. Jangan sama masalah. Alkitab bilang ke kita tadi, berlomba dengan tekun. Kamu lepasin semua beban dan dosa. Beban itu bisa kekhawatiran, ketakutan, rasa takut misalnya takut susah di masa depan, takut miskin, takut dijauhin teman, apapun itu. Lepasin beban itu. Yang bikin kita akhirnya gak fokus sama lomba. Lepasin semua beban dan dosa. Dosa itu bicara soal pelanggaran kita. Apa yang kita lakuin salah di hadapan Tuhan.
Kita tahu itu dosa, itu gak berkenan kita lakuin. Kalau kita mau benar-benar lurus dalam perjalanan rohani kita, gak ada jalan lain. Fokus sama lomba, jangan sama masalah. Waduh, banyak orang fokus sama masalah. Stres ditinggal teman, stres ditinggal pacar. Tanpa mengecilkan arti pergumulan kalian. Jangan salah, saya respect banget sama pergumulan kalian. Apalagi kalau ada teman-teman yang punya masalah mental. Gampang depresi, gampang jatuh, gampang down. Itu mental health issue yang kita harus benar-benar consider. Harus benar-benar kita perhatiin. Kita gak boleh bilang, wah lu kok gampang sedih sih, lu gampang marah sih, apa lu cemen banget. No. Setiap orang punya perasaan yang beda-beda. Tapi di sini aku mau bilang, terlepas dari semua keadaan kita masih punya pilihan. Kamu mau lurus untuk fokus sama lomba. Kamu tahu dalam segala masalah itu, pada akhirnya kamu melihat bahwa semua masalah ini bawa kamu untuk makin kuat di lomba. Atau akhirnya kamu mau biarin masalah ini menenggelamkan kamu dalam lomba itu. Pilihannya dua. Mau biarin semua hal yang kita alami hari ini, yang bikin kita down, yang bikin kita sedih, yang bikin kita hancur, untuk makin kuatin kita, bisa lomba. Atau mau biarin semua masalah ini tenggelamin kita. Pilihan cuma dua. Kita gak bisa dua-duanya dalam sekaligus. Mau pilih fokus sama lomba atau sama masalah. Ingat, setiap kali kita punya masalah, setiap kali kita punya pergumulan, setiap kali kita punya dosa yang mesti kita selesaikan dalam diri kita, jangan berhenti di dosanya. Jangan berhenti di bebannya, di pergumulannya. Jangan cuma stop di situ. Lihatlah semua itu dalam satu frame gede yang disebut dengan perlombaan iman. Ngapain sih perlombaan iman ini? Jadi seperti Yesus, punya iman yang sempurna, iman yang berkenan. Yuk lomba, lihat lombanya. Di dalam lomba itu memang ada batu kerikil, ya, ada batu-batu, ada orang yang nyorakin, lemah, pelan. Ada pasti yang nyorakin begitu. Pergumulan banyak, masalah banyak. Tapi mau fokus sama tracknya atau mau fokus sama hujatannya? Pilih yang mana? Mau biarin semua hujatan itu, kerikil-kerikil yang ada buat kuatin kita, nyemangatin kita buat sampai akhir, buktiin bahwa kita bisa sampai ke akhir, atau mau biarin semua itu nenggelamin kita, bikin kita down, bikin kita hancur, hopeless dan sebagainya. Kita punya pilihan. Dan Alkitab bilang hari ini, kalau kita mau fokus di perjalanan rohani kita, fokus sama perlombaan, bukan sama masalah. Siapa sih gak punya masalah? Semua orang hidup punya masalah. Cuma orang di kuburan yang gak punya masalah. Ya, tapi kalau kita mau terus fokus di masalah kita, fokus di pergumulan kita yang gak pernah habis, dan akhirnya kita lebih mikirin itu daripada perlombaan kita, habis kita. Gimana kalau misalnya kita lihat semua masalah ini sebagai masalah yang membuat kita makin kuat? Aku jalanin semuanya dengan responsiful. Aku penuh dengan tanggung jawab. Full of responsibility. Aku selesain. Aku ditinggalin teman gara-gara aku banyak ngomong. Aku ngomongnya gak bener. Gak bisa nepatin janji. Oke, itu masalah aku selesain. Tapi ini jadi pengingat juga buat aku. Supaya aku bisa lurus di lomba. Supaya aku benar-benar bisa jadi orang yang nepatin janji. Mulutnya bisa dipegang. Gak cuma omongannya. Tapi semua kelakuannya bisa dipegang. Dan itu bikin gue jadi anak Allah yang sempurna. Mulai dari janji gue yang gue penuhin. Karena gue tahu. Karena aku tahu ada perlombaan yang mesti ku jalani. Ada perlombaan. Itu yang pertama. Lihat lombanya. Jangan cuma fokus di perintilan kecil. Sampai akhirnya kita lupa kita lagi dalam perlombaan. Kerikil itu banyak. Tapi ingat. Kerikil itu bisa kita lewatin atau kita bisa berhenti di situ dan kita ngeluh. Kita lupain lomba itu akhirnya. Kalau saran Alkitab, apa yang Alkitab kasih tahu ke kita, jangan berhenti di kerikil itu. Fokus di lomba, kita banyak saksi. Kita banyak orang yang ngeliatin kita dan nungguin kita. Semangat. Itu yang pertama. Gimana cara kita fokus? Lihat lombanya. Jangan cuma masalahnya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca di ayat kedua dan ketiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus
yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Perhatikan baik-baik. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekul memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ini juga kalimat yang penting. Ingatlah, perhatikan kata ini kata kuncinya. Ingatlah selalu. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Apa yang bisa bikin kita lurus, tetap terjaga dalam perjalanan rohani kita? Yang kedua, fokus sama panutan, bukan musuh. Fokus sama panutan kita. Akhir-akhir ini kan banyak ya, anak-anak gaul kan biasa ngomongin orang yang menginspirasi dibilang panutan Q, ya kan? Panutanku. Alkitab juga bilang yang sama. Kalau kamu mau tetap dalam perjalanan rohanimu, kamu tetap bertumbuh dalam Tuhan, gak ada jalan lain. Fokus sama panutan. Bukan sama musuh-musuhmu. Sama orang yang bikin kamu kecewa, bikin kamu down, bikin kamu sedih, bikin kamu lemah. Jangan fokus pada mereka. Fokus pada panutan kita, Tuhan Yesus Kristus. Fokus sama dia. Maka kita semua akan bisa tetap jalan di track yang benar. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan seringkali kita kecewa sama orang. Entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu sahabat. Bahkan mungkin orang gereja. Atau bahkan pendetanya. Wah gila gue, aduh ini orang bikin kesal aja. Gue kecewa. Harusnya nih orang ya udah bisa ngomong firman, udah bisa begini, udah bisa begitu. Harusnya dia gak begitu. Oh kita kan banyak begitu ya. Sampai akhirnya kita ambil kesimpulan, semua orang sama aja. Semua orang sama aja. Mau pendeta kayak mau jemaat kayak sama aja. Udahlah kita cari Tuhan sendiri aja. Gak usah komunitas-komunitasan. Semuanya sama aja. Langsung generalisir kan. Sama kayak orang bilang, oh semua cewek tuh sama aja. Semua cowok tuh sama aja. Dia belum pernah pacaran sama kita, ya kan? Ternyata kita beda. Iya dong. Nah, itu intermezzo ya, intermezzo. Orang bisa kecewa. Kita bisa kecewa sama orang. Bahkan kita bisa berhenti berjalan di dalam tracknya Tuhan. Gara-gara ada 1, 2, 3 orang atau sekumpulan orang yang bikin kita gak sesuai ekspektasi. Yang bikin pikiran kita tuh down. Karena gak sesuai ekspektasi kita. Kita lihat kan mereka kan. Oh kita lihat benar-benar depan mata kita. Apalagi kalau dia dekat sama kita. Ketika dia gak penuhin ekspektasi kita. Down kita lebih parah. Benar gak? Ya kan? Wow itu parah banget ngegoresnya dalam. Set gitu. Aduh. Ih. Kita rasanya udah deh. Kalau kayak begini mending gue berhenti pelayanan. Mending aku berhenti jadi orang Kristen yang benar. Aku bandel aja di luar. Nakal aja deh. Orang sama aja. Orang gereja juga gak kalah munafik. Pernah dengar kalimat itu? Saya pernah dengar. Kita semua pasti pernah dengar. Tapi itu bukan cara yang tepat untuk kamu bisa selesai atau keluar dari pemikiran itu. Itu bukan solusi, itu distraksi. Itu bukan solusi, itu distraksi. Iblis akan pakai banyak cara, pakai banyak keadaan supaya kita menyimpang, belok, gak lurus lagi. Salah satunya dengan munculin orang-orang yang kita pandang sebagai musuh. Yang seolah-olah gak sebenarnya. Seolah-olah kayak musuh kita. Padahal Alkitab bilang semua orang itu saudara kita. Bahkan musuh pun harus dikasihi. Berarti bagi orang Kristen seharusnya tidak ada musuh. Tapi oke lah, kita pakai kata musuh. Ada orang yang dibangkitkan seakan-akan ini musuh kita nih. Ini oposisi kita. Terus gimana dong? Sampai mati kita akan ketemu orang-orang begini pasti. Bahkan bukan gak mungkin suami itu oposisinya istri. Atau sebaliknya. Anak oposisinya orang tua. Orang tua oposisinya anak. Waduh. Terus gimana dong? Berhenti beriman gitu. Berhenti cari Tuhan. Nyala-nyalain Tuhan. Terus mencurigai Tuhan. Dan akhirnya kita mundur dari perjalanan kita yang udah sejauh ini. Itu bukan solusi, itu distraksi. Solusi yang benar. Lihat panutan kita. Lihat panutan kita. Berapa kali dia dikecewakan.
Jangankan pas dewasa. Tuhan Yesus waktu bayi udah dikecewakan sama ciptaannya. Mau tahu buktinya? Waktu dia masih kecil lahir di Bethlehem. Setelah berapa tahun dia lahir, apa yang terjadi sama dia? Yang terjadi sama dia adalah ciptaannya yang dia ciptakan mengejar-ngejar dia, ingin bunuh dia. Ingat Herodes yang mau kejar-kejar Yesus dan mau membunuh Yesus kecil? Ingat kan? Bayangin, seorang Tuhan, pencipta segala sesuatu, pas turun bukannya dijamu makan, dikasih hotel, dikasih tempat yang enak, diservis, dilayani. Yang ada dicari buat dibunuh. Tuh bayangin, gimana gak hancur perasaan. Bahkan sampai ketika dia mau mati, semua orang mencemooh dia, meragukan dia. Kalau engkau Mesias turun dari salibmu, kita mau lihat. Tuh, tajam gak? Tuhan yang ciptain mereka loh, ya gak? Kadang-kadang kita melebihi Tuhan. Tuhan aja waktu di atas kayu salib dikecewain, dia bilang apa? Bapak, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita lebih ngeri. Kita lagi disalib nih ya, teman-teman kita lagi nyalip perasaan kita, lagi nyalip daging kita, ngata-ngatain kita di belakang dan sebagainya. Kita lebih dari Tuhan. Oh Bapak, mereka gak tahu apa yang mereka perbuat, biar sini aku balas. Kita kan begitu. Kita lebih hakim daripada hakim agung itu. Kita lebih hebat menghakimi daripada si hakim agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan si hakim agung itu menerima ciptaannya, mengampuni, mendoakan. Kita menyakiti, menghakimi, menjauhi, menganggap dia musuh, orang yang gak pantas dikasih belas kasihan. Kita fokus sama musuh, kita fokus sama distraksi. Harusnya fokus sama panutan. Lihat bagaimana contoh yang Tuhan kasih, waktu dia dikecewain, dihancurin, diputusin harapannya. Tapi dia tetap bilang, aku mengasihi kamu. Aku datang untuk jemput kamu ke rumah Bapak. Di rumah Bapak aku banyak tempat tinggal. Gila, so sweet gak sih Tuhan Yesus? Aduh, kita habis pikir, gak habis pikir susah mikirnya. Gimana bisa orang yang udah kita kecewain berulang kali. Dalam doa kita setelah kita bilang kita minta ampun, tapi besoknya pun kita masih melawan dia. Tapi dia tetap buka dekapannya, dia peluk kita waktu kita balik. Gila. Ini cinta yang gak masuk akal. Gak masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus fokus sama Bapak. Bapak role model Tuhan Yesus. Bapak panutan Tuhan Yesus. Sekarang kita fokus sama panutan siapa? Sama teman kita yang juga suka ngegibahin orang? Fokus sama saudara kita yang suka juga benci sama orang kalau ngecewain? Atau sama Tuhan Yesus? Pilih yang mana? Fokus sama panutan, bukan sama musuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap lurus? Tetap lurus, gimana sih? Ayat keempat sampai 6 kasih tahu kita. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Perhatikan baik-baik ayat 6, ini ayat kunci kita. Karena Tuhan menghajar apa? Orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang ketiga, gimana caranya kita bisa tetap lurus dalam jalan Tuhan. Dalam perjalanan rohani kita. Fokus pada kasih Bapa. Fokus pada hal-hal yang baik yang Bapa izinkan terjadi. Bukan pada kekhawatiran, ketakutan atas masalah-masalah yang timbul dalam hidup kita. Oh, kekhawatiran, ketakutan itu wajar, aku juga mengerti. Kita pernah ngalamin kok. Tapi baik-baik kita mesti ingat satu hal. Kekhawatiran dan ketakutan bisa kita kalahkan. Amin. Bisa kita kalahin. Gimana cara ngalahinnya? Ubah perspektifnya. Ubah sudut pandangnya. Ubah angle-nya. Angle-nya yang mesti digeser. Kita bisa ngeliat masalah itu selalu dari 2 angle. Angle positif, angle negatif. Kalau kita selalu lihat angle negatif, jangan heran kamu akan selalu kecewa dengan Tuhan.
Jangan heran kamu akan selalu meragukan Tuhan. Jangan heran kamu akan selalu putus harapan dengan Tuhan. Pasti. Gak mungkin. Tapi coba yuk. Pagi menjelang siang ini. Geser angle dikit yuk. Geser angle. Geser angle. Ingat. Bapak bukan bapak yang kejam. Yang barbar. Yang pengen anaknya sakit dan dia happy. It's not our father. Itu bukan bapak kita. Bapak kita adalah bapak yang kasih sesuatu buat kita. Dan dia udah ngukur. Dia udah ngukur. Dan dia tahu ukuran itu tepat buat kita. Dan dalam ukuran yang tepat itu bikin kita kuat. Gak ada masalah yang bikin lu lemah. Gak ada masalah yang bikin kamu jatuh. Gak ada masalah yang bikin kamu tergeletak sampai gak bisa diangkat lagi. No, itu bukan dari Bapak. Bapak memberikan sesuatu yang kamu bisa terima. Dan berguna buat hidup kita. Karena dia Bapak yang penuh kasih. Mungkin kamu akan bertanya, kalau dia penuh kasih kenapa begini? Kenapa kayak kejadian buruk? Kenapa yang gak bagus-bagus? Orang sakit butuh obat. Bahkan kadang-kadang obat tuh gak seperti sirup. Kadang-kadang obat tuh bisa pahit. Tapi itu cepat nyembuhin. Mungkin kita lagi gak butuh yang manis-manis. Karena Tuhan udah tahu kita diabetes rohani. Kelebihan gula coy. Tuhan tahu kita lagi butuh sesuatu yang pahit. Supaya hidup kita imbang. Supaya kita makin dewasa. Fokuskan diri kamu pada angle positif. Pada kasih dan pemeliharaan Bapak pada waktu dia mengizinkan satu hal terjadi. Seberat apapun itu di masa pandemi ini. Fokuskan angle kamu sama yang positif. Cukup kita jadi negatron. Udah cukup kita jadi negatron. Negatron tuh orang yang selalu berpikir negatif terus. Curiga terus. Ubah angle-mu. Lihat yang bagus yuk. Percayalah. Percayalah. Waktu kamu ubah angle kamu. Kamu akan melihat satu tempat yang hijau. Satu view yang benar-benar bikin kamu tenang. Bikin kamu enjoy. Kenapa? Karena Tuhan ada di situ. Dan dia ingin kamu melihat tempat itu. Bukan tempat yang lain yang iblis kasih kamu lihat. Angle yang ingin iblis kamu lihat. Lihat angle-nya Tuhan. Fokuslah pada perlombaan bukan pada masalah. Fokuslah pada panutanmu. Fokuslah pada pemeliharaan dan kasih Bapa sama hidup kita. Bukan sama yang negatif. Yuk. Kakak tantang kita hari ini semua. Lakuin 3 hal ini. Dan lihat bagaimana Tuhan akan mengubahkan hidup kamu. Saksikan bagaimana Tuhan akan mengubahkan seluruh sendi kehidupan kamu. Mari kita angkat lagu yang tadi kita nyanyikan. Silakan kepada WL. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yuk kita angkat hati kita buat berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semua yang Bapak berikan. Terlepas dari apa yang bisa kami doain dan kami nyanyiin pagi hari ini. Kami tahu itu semua gak cukup. Tapi satu hal yang kami minta Bapak. Ubah perspektif kami. Ajar kami melihat dengan matamu. Ajar kami merasa dengan hatimu. Agar kami tetap bisa lurus dalam perjalanan rohani kami. Kami gak peduli seberapa susah itu. Kami mau terobos bareng Tuhan. Tuhan Engkau lihat berapa kami yang mau melakukan itu. Kami bawa hati kami pagi hari ini ke dalam hati-Mu. Kami bawa perjuangan kami ke dalam perjuangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa.
Haleluya. Amin.